Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Oleng saat putar balik, truk trailer terguling di ruas jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Akibatnya kedua ruas jalan dari Tanjung Priok menuju Marunda macet total. Dari pantauan udara, sebuah truk trailer terguling melintang menutup ruas jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara Kamis malam. Kemacetan panjang dua arah pun terjadi sepanjang 4 km. Arus lalu lintas pun terpaksa dialihkan. Kecelakaan bermula saat truk trailer melaju dari arah Tanjung Priok akan putar balik. Namun saat sopir memutar kemudi, peti kemas yang mengangkut mesin oleng hingga truk hilang keseimbangan dan terguling. Akibat kecelakaan, sopir truk tewas terjepit peti kemas, sementara kernetnya terluka parah. Garasi terbalik di sini, dia terlalu tajam putar baliknya sehingga dengan muatan berat, jadi tidak terkeseimbangan antara kontainer dengan barangnya, mengakibatkan kendaraannya terbalik. Proses evakuasi korban dan kendaraan cukup sulit terkendala badan truk dan peti kemas yang cukup besar. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kecewa caleg di wilayah setempat kurang dukungan. Sekelompok warga menyerang sejumlah TPS saat proses perhitungan suara. Puluhan kotak suara di 4 desa di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dibakar massa. Video amatir warga merekam kotak surat suara terbakar di warga Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kotak surat ludes dibakar massa pendukung caleg tertentu yang menyerang sejumlah TPS. Diduga massa kecewa lantaran caleg wilayah setempat tidak didukung warga. Massa mengamuk menyerang sejumlah TPS saat proses penghitungan surat suara caleg DPRD Bima hingga berakhir dengan pembakaran kotak suara. 68 kotak suara beserta isinya di 4 desa ludes dibakar massa. Sementara 102 kotak surat berhasil dievakuasi ke kantor KPUD, sebagian besar surat suaranya banyak yang tak utuh. Ini bagian dari sesuatu yang tidak kita duga, sehingga mengakibatkan terganggunya tahapan, di mana proses yang sedang dilaksanakan semalam itu sudah mulai menghitung di kotak yang terakhir, yaitu di surat suara DPRD Kabupaten. Usai kejadian, KPU Bima menggelar rapat pleno setelah sebelumnya bertemu dengan Bawaslu, TNI, dan Polri. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima istrinya hanya mendapatkan 3 suara. Suami seorang caleg dan pendukungnya di kota Jambi mengamuk dan melakukan penyerangan. Akibatnya ketua KPPS mengalami patah tangan, sementara ketua RT terluka di kepala. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat keluarga korban berlari panik ke TPS, mengabarkan dan minta bantuan warga dan anggota KPPS. Kedua korban terluka setelah diserang sejumlah orang. Herianto, Ketua KPPS TPS 23 RT 31 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, patah tangan kiri, sementara Ketua RT terluka di kepala. Keduanya diserang oleh sekelompok orang, salah satunya diduga suami seorang caleg DPRD Kota Jambi. Penyerangan diduga lantaran suami caleg tidak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Suami caleg. Sudah dilapor? Sudah. Iya. Patah Pak ya? Aku tertulis. Patah gitu. Tidak tahu, yang mungkin bukan Roma, cuman mungkin anggota dia lah yang dari luar itu tuh. Pakai kucing kah, pakai apa, tidak sadar saya. Kalau ngomong Pak RT ini ada main, itu lah salah yang terakhir yang saya ingat itu. Oh, dibilang gitu. Iya. Cuman dia kecewa. Kecewa kayaknya. Tapi Romani istrinya caleg. Caleg tapi sini. Peristiwa penyerangan oleh suami caleg telah dilaporkan ke polisi. Dari Jambi, Adrianus Susendra, iNews melaporkan. Pemirsa, kematian anggota KPPS kembali bertambah. Di Jakarta, 2 petugas KPPS meninggal dunia diduga akibat kelelahan.
Beban kerja KPPS dinilai terlalu berat, rata-rata 18 jam sehari. Tangis histeris Alia kembali pecah berhadapan dengan kenyataan pahit. Putra ketiganya Ahmad Zulfi, anggota KPPS Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tewas mengenaskan. Kamis dini hari, pemuda 24 tahun ini bersama rekannya mengantar logistik pemilu dari TPS 66 Kebon Kacang menuju tempat penyimpanan di Gor Bendungan Hilir. Saat di perjalanan, sepeda motor yang mereka kendarai menabrak sebuah tiang hingga keduanya terpental ke jalan. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong, sementara rekan korban mengalami patah tulang lengan masih dirawat intensif. Diduga kecelakaan tunggal terjadi karena keduanya dalam kondisi kelelahan dan mengantuk. Itu lamanya karena dari prosesi saksi-saksinya ini. Saksinya terlalu banyak, kayak saya minta salinan C1 plano, saya minta salinan C1 DPR, DPD, DPR RI, Presiden. Sementara Ios Rusli, Ketua KPPS TPS 70 Rawabinangun 8 Rawabadak Koja, Jakarta Utara, meninggal dunia saat menjalankan tugas di hari pemungutan suara. Almarhum yang sedang menjalankan tugasnya kembali ke rumah minta dibelikan obat, namun belum sempat dibelikan obat, korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Korban meninggal diduga kelelahan. Komisi Pemilihan Umum mengaku hingga kini masih mendata jumlah keseluruhan anggota KPPS yang meninggal dunia selama pelaksanaan pemilu 2024. Sementara beban kerja KPPS dinilai terlalu berat lantaran rata-rata bekerja 18 jam sehari sejak pemungutan hingga penghitungan suara. KPPS bekerja 18 jam Itulah sehari. kenapa KPU mengusulkan metode 2 panel penghitungan suara di TPS yang pelaksanaannya antara panel A dan panel B dilakukan secara simultan. Tapi ditolak mentok di parlemen waktu itu. Menurut pembentuk undang-undang dalam rapat kami konsultasi, tetap harus satu panel. Yang seperti kemarin kita saksikan 14 Februari 2024. Meski dinilai tak sebanyak pemilu 2019, namun anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas berhak menerima santunan dan biaya pemakaman total 46 juta rupiah di luar gaji. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan kecurangan saat pencoblosan terjadi di sejumlah daerah. Di Garut ditemukan surat suara telah tercoblos. Sementara di Halmahera, Maluku, saksi kedapatan mencoblos puluhan lembar sisa surat suara. 3 dicoblos di pusatna sanes ke KPPS. Dalam rekaman video amatir, sejumlah surat suara di TPS 17 Kampung Rancakalong, Desa Simpang Sari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut yang baru saja dibuka dari kotak suara ditemukan telah tercoblos. Total terdapat 24 lembar surat suara yang telah tercoblos, seluruhnya untuk surat suara pemilihan presiden. Menanggapi temuan surat suara telah tercoblos, Bawaslu Garut akan meminta keterangan anggota KPPS dan pengawas di lapangan. Sebanyak kurang lebih 24 surat suara yang sudah dilakukan pencoblosan. Tapi poin pentingnya adalah surat suara tersebut satu tidak diberikan kepada pemilih sehingga itu tidak digunakan. Yang kedua, surat suara itu sudah dianulir kemudian dinyatakan sebagai surat suara rusak. Petugas pengaman TPS memergoki seorang saksi di TPS 2 Desa Akelamu, Cinga-Cinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, yang mencoblos 15 lembar surat suara sisa. Dari penyelidikan ternyata terdapat kasus yang sama di 2 TPS lainnya. Total surat suara sisa yang dicoblos berjumlah 45 lembar. Diduga pencoblosan yang dilakukan saksi ini telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS. Temuan ini telah dilaporkan ke pihak Bawaslu setempat. Informasi yang diterima itu melalui pencoblosan 3 orang masing-masing. TPS 19. Munir Abdul Haris, caleg PKB Provinsi Lampung ini emosi karena perolehan suaranya dipindahkan semuanya ke caleg lainnya. Dugaan kecurangan tersebut ditemukan di TPS 19, Kampung Sendang Asih, Kecamatan Senang Agung, Lampung Tengah. Dalam laporan C1, Munir ditulis tidak mendapatkan suara alias 0. Padahal dari hasil penghitungan, ia mendapatkan 39 suara. Hal serupa juga ia temukan di TPS 04 Kampung Sendang Multo. Perolehan suaranya dilaporkan 0, padahal ia mendapat 75 suara.
Dalam C1 plano saya mendapatkan 73 suara, tapi di C1 rekap itu suara saya 0, pindah ke nomor urut 2. Ini sudah ada 2 TPS di Kecamatan Sendang Agung yang ada pergeseran suara saya. Munir menduga kecurangan ini sengaja dilakukan. Dirinya meminta tindak kecurangan ini ditindaklanjuti. Tim kontributor iNews melaporkan.